Bayangkan, ada benda-benda bersejarah yang dipercaya sebagai peninggalan para nabi dan rasul. Benda-benda yang telah melintasi ribuan tahun, menyaksikan sejarah umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Apakah kamu ingin tahu bagaimana rupa sisa-sisa kapal Nabi Nuh, tongkat yang membelah Laut Merah, hingga sebuah tabut misterius peninggalan Nabi Musa yang konon siapapun yang memilikinya bisa menguasai dunia? Penemuan-penemuan ini sungguh mengejutkan dan menggemparkan dunia. Persiapkan dirimu, karena di video ini kita akan mengungkap 10 peninggalan para nabi yang masih ada hingga saat ini. Dan yang menarik, salah satunya ada di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Apa sajakah peninggalan nabi itu? Pastikan kamu menonton hingga akhir, karena temuan-temuan ini bisa mengubah cara kamu memandang sejarah dan imanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, para nabi dan rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral umat manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, para nabi tersebut telah wafat dan berlalu dari kehidupan dunia. Meski demikian, beberapa penemuan mengungkapkan bahwa para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu, apa sajakah benda-benda peninggalan para nabi tersebut? Berikut adalah 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi. Jangan lupa simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kelak sholawat ini bisa menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa tekan like dan subscribe ke channel ini, karena sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. 1. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW yang tercetak di atas batu. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Beliau adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah pada malam yang tenang di hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Beliau wafat di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi. Hingga akhir zaman, Rasulullah akan selalu dikenang dengan banyaknya penemuan-penemuan barang peninggalan beliau yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Salah satunya adalah telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki kanan beliau tercetak saat peristiwa Isra Mi'raj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjid Al-Aqsa. 2. Kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum yang menyimpan barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan di ruangan bernama Pavilion of the Holy Mantle and Holy Relics. Barang-barang peninggalan tersebut diantaranya adalah kunci-kunci Ka'bah, talam emas, kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku Ashibah atau Bani Syaibah diberi tanggung jawab untuk menjaga kunci-kunci situs suci tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Tugas ini masih dijalankan oleh keturunan Bani Syaibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau yang dibordir dengan benang emas. Kunci tersebut terbuat dari bahan besi dengan panjang sekitar 35 cm. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk kunci Ka'bah telah menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni saat ini disimpan oleh Kerajaan Arab Saudi atau oleh anggota tertua dari Bani Syaibah. 3. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Institut Pencarian Arkeologi Alkitab atau BASE yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Tabut Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog base, Tabut Perjanjian pertama kali dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh seorang pengrajin bernama Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. Konon katanya, siapapun yang berhasil menemukan tabut tersebut akan mendapatkan keagungan dan kejayaan, serta dapat menguasai dunia. 4. Istana Nabi Daud alaihi salam. Baik dalam sejarah agama Islam, Kristen, maupun Yahudi, Nabi Daud dikenal sebagai sosok yang menaklukkan Jalut, seorang pemimpin kuat yang akhirnya berhasil dikalahkan oleh beliau. Sebuah studi arkeologi menemukan bukti bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa di wilayah Israel. Setelah memenangkan pertempuran tersebut, Nabi Daud diangkat menjadi Raja Israel. Peninggalan dari peristiwa tersebut menjadi bagian dari sejarah yang dianggap berasal dari kerajaan Daud. Beberapa petunjuk seperti tulang binatang dan sisa keramik ditemukan di sekitar runtuhan bangunan kuno. Namun, keberadaan kerajaan Daud itu sendiri masih menjadi perdebatan hingga saat ini di kalangan para arkeolog dan sejarawan. 5. Penemuan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam dan diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diceritakan dalam Taurat, kitab-kitab lain, dan juga Al-Quran. Adapun peninggalan beliau yang paling dikenal adalah kapal besar yang digunakan untuk menyelamatkan umat beriman dari banjir besar. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh alaihi salam ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International mengklaim telah berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Para peneliti ini bahkan berhasil masuk ke dalam struktur kayu yang diyakini sebagai perahu tersebut dan mengambil beberapa foto dari berbagai sisi. 6. Penemuan bangkai kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, ini mungkin merupakan sisa-sisa kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikutnya. Selain bangkai roda kereta tempur, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah yang diperkirakan telah berusia sekitar 3.500 tahun silam. Kereta Fir'aun tersebut terlihat di dasar Laut Merah dalam posisi berdiri dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda dari kereta kuda tersebut. Sebuah penemuan yang benar-benar sangat bersejarah. 7. Baju gamis bekas Nabi Muhammad SAW. Meski tidak pernah bertemu secara fisik, setiap hari umat Islam terus berdoa, menyebut nama beliau, dan mengakuinya sebagai Rasulullah SAW. Memang fisik Nabi Muhammad tidak lagi bisa dilihat, namun keberadaan beliau bagi umat Islam begitu nyata. Melalui peninggalan ajaran, hadis-hadis, dan warisan sejarahnya, peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana kehidupan Nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai sungguh sederhana. Semoga dengan adanya koleksi ini akan menambah kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. 8. Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada beliau berupa sebilah tongkat kayu.
Dengan tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Fir'aun dan membelah Laut Merah, sehingga umat Bani Israel bisa melintasinya dengan selamat. Keberadaan tongkat tersebut mengundang rasa penasaran, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi kalangan Nasrani dan Yahudi. Itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihi salam. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini telah diatur sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seyogyanya umat manusia harus siap menghadapi ancaman zaman, sebagaimana yang pernah dialami oleh umat Nabi Musa saat menghadapi kekuasaan Fir'aun. 9. Candi Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi benarkah hal itu? Ketika Anda mendengar kalimat barusan, mungkin muncul kebingungan. Apakah benar Nabi Sulaiman pernah diturunkan di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia? Penasaran bukan? Jika kita menelusuri sejarah Candi Borobudur, beberapa sumber menyebutkan bahwa candi ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang matematikawan Islam, Kiai Haji Fahmi Basya, menemukan beberapa fakta sejarah yang mendukung pernyataan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa nama Nabi Sulaiman sendiri memiliki ciri khas nama orang Jawa, yaitu dengan awalan Su. Dari 25 nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, hanya Nabi Sulaiman yang memiliki nama dengan awalan tersebut. Selain itu, negeri Sabak yang disebut dalam Al-Quran diyakini ada di Indonesia, tepatnya di daerah Wonosobo. Bangunan Candi Borobudur bahkan disebut sebagai bangunan yang tidak diselesaikan oleh para jin karena mereka mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Candi Borobudur juga memiliki struktur bangunan yang belum tuntas yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya Ratu Saba dan rakyatnya. Tak banyak orang yang mempercayai teori ini, namun kebenarannya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Semua itu adalah bagian dari sejarah, warisan, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu yang terakhir, yaitu yang ke-10, adalah pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang ini merupakan salah satu senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melawan musuh di beberapa medan pertempuran. Salah satu pedang yang paling populer adalah pedang Al-Ma'thur yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjang pedang ini sekitar 100 cm dengan pegangan yang terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular. Pedang ini merupakan peninggalan yang dimuseumkan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Keberadaannya menjadi salah satu koleksi yang paling berharga dan dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Wallahu a'lam bisyawab. Jadi, itulah 10 benda peninggalan para nabi dan rasul yang menggemparkan dunia. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekhilafan atau kekeliruan adalah dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan seru yang penuh makna selanjutnya.